沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 821-825. Bab 821, Masa Bergolak. Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi lama di dalam wilayah sudut hitam. Sudah cukup lama ada. Kekuatan lembah juga luar biasa hebat. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena, gerbang Xiao, hubungan kami menjadi seperti api dan air selama 1 hingga 2 tahun ini. Apa masalahnya? Xiao Yan sedikit terkejut. Hal ini sebenarnya terkait dengan Xiao Get. Alasan utamanya adalah, gerbang Xiao, berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Perluasan faksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao, dan lembah api iblis memiliki beberapa konflik. Dengan meningkatnya intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari. Wu Hao menghela nafas tanpa daya. Pada awalnya, lembah api iblis ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao mengalahkan lembah api iblis. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari Demon Flame Valley. Taktik Demon Flame Valley ini sangat tercela. Setelah menaruh dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang para siswa dari Akademi yang pergi berlatih. Cukup banyak siswa yang tewas di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini. Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya, kami jarang melakukan intervensi kecuali gerbang Xiao dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan lembah api iblis. Pertempuran hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela dari Demon Flame Valley. Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah gelap dan serius saat dia melihat wajah marah Wu Hao. Menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan Demon Flame Valley. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan lembah api iblis memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang Akademi dalam saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk menentang Akademi Jianan, kekuatan lembah api iblis ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus menemui jalan buntu. Dengan cara ini, Akademi akan mengirim orang-orang kuat untuk menjaga para siswa setiap kali mereka keluar untuk berlatih. Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan kening sambil terus berbicara. Jika kita membandingkan yayasan mereka, kemungkinan waktu keberadaan lembah api iblis jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan. Xiao Yan merenung saat dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Suqian sebagai satu-satunya elit mereka Douzong di permukaan, tetapi dia tahu bahwa Akademi pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contohnya adalah 2 penjaga aula di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan. Sampai Akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya berada di tepi jurang. Tak satu pun dari mereka muncul bahkan pada saat darurat ketika Han Feng menyerang Akademi dalam. Wu Hao tertawa getir. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tetapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturan. Apakah lembah api iblis itu juga memiliki Douzong elit?
Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Penatua pertama Suqian adalah seorang ahli sejati Dousong. Jika bahkan intervensinya tidak dapat menghabisi lembah api iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki Dousong elit. Iya, kepala lembah-lembah api iblis juga merupakan seorang elit Dousong. Namun, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret dan jarang muncul di wilayah sudut hitam. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia. Seorang ahli sejati di wilayah sudut hitam tidak memiliki banyak minat untuk merebut apa yang disebut peringkat hitam. Oleh karena itu, Anda tidak perlu yakin bahwa benda ini mengukur kekuatan keseluruhan wilayah sudut hitam. Dengan mampu bertahan untuk waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa wilayah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan sesepuh emas perak akan memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dari tampilan situasi sekarang, wilayah pojok hitam memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam. Dia yang asli memang picik seperti tikus, benar-benar berpikir bahwa sesepuh emas perak adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam. Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukan orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu. Saat ini dia adalah seorang ahli asli Do Huang. Bukannya tidak ada elit Do Zong yang dikalahkan di tangannya. Dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yao Lao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir. Sepertinya, wilayah pojok hitam ini telah mengalami masa-masa sulit selama 2 tahun ketidakhadiran saya. Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mendengar Wu Hao menggambarkan perubahan di wilayah pojok hitam selama 2 tahun ini. Kepulanganmu kali ini tidak hanya untuk mengunjungi kami, kan? Xiao Yu di sampingnya melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa, saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk mencari penatua pertama. Selain itu, Valen Heart Flame, di dalam Blazing Sky Key Refining Tower, Akademi dalam kemungkinan telah habis, bukan? Petik 2. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini. Itu habis setengah tahun yang lalu. Jika penatua pertama tidak ditahan oleh lembah api iblis, membuatnya tidak dapat pergi, kemungkinan dia akan menyerang kekaisaran Jia Ma untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari penatua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Black Corner Region mengadakan lelang skala besar. Aku harus pergi dan melihatnya. Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan beberapa berita di sana. Petik 2. Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah pelelangan terbesar di dalam wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut. Dia segera merajut alisnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi di dalam wilayah sudut hitam. Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia tertawa, tenang, jika saya benar-benar bertemu dengan lembah api iblis itu, saya akan secara kebetulan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah pelelangan di kota Kaisar Hitam selesai, saya akan melakukan perjalanan ke Akademi. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baik, selama kita mencapai kota, kita akan dapat berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kita akan aman pada saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Meskipun orang-orang dari lembah api iblis yang mengejar mereka semua telah terbunuh, Wu Hao terluka parah. Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka. Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak. Setelah itu,
Mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil tempat mereka berada di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiaoyan, mayat Xie Zhen berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, penatua keempat dari lembah api iblis diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah beberapa pegunungan tinggi. Xiaoyan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi. Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Waktu ketika pelelangan akan dimulai dengan cepat semakin dekat. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mempercepat langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik pada pelelangan skala besar di kota Kaisar Hitam, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang menggantung di sekitarnya. Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi berbagai macam orang. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan seseorang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini agar para ahli dari Akademi Jianan bergegas dan akhirnya mengirim para siswa ini, yang telah mengalami kejutan besar, kembali ke Akademi. Kelompok 3 orang Xiaoyan telah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam menurut peta. Setelah perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam. Saat jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiaoyan juga agak heran saat mengetahui bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan. Di tempat seperti wilayah pojok hitam, wajar saja jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. The Little Fairy Doctor awalnya merasa agak terkejut dengan permusuhan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiao Yan dan Ziyan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba, garis besar kota besar menjadi sebagian terlihat di ujung pandangan mereka. Kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di pandangan Xiao Yan saat mereka mendekat. Xiao Yan mengamati tembok kota yang menjulang dari kejauhan saat dia berdiri di puncak lereng. Sok melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya. Ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar itu menjadi lebih cemerlang. Tembok kota hitam gelap, yang membentang ke cakrawala, mengandung perasaan dingin. Di bawah sinar matahari yang tersisa, tembok kota berwarna hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya redup. Bab 822, Memasuki Kota. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang bahan dinding akan dapat menemukan bahwa permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka. Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk memantulkan beberapa serangan. Itu adalah pilihan yang cukup bagus untuk digunakan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, Sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota. Fondasi yang kaya seperti itu tidak hanya menyebabkan Xiao Yan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas dengan takjub. Itu memang mahal. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura sengit berulang kali berlalu. Dia menghela nafas dari mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Terlebih lagi, dengan melihat rute mereka, jelas bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki temperamen yang berapi-api dan aneh, berkumpul di kota seperti itu, kemungkinan hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Kekacauan adalah atmosfer aneh yang dimiliki wilayah pojok hitam ini dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat faksi itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang di dalam wilayah sudut hitam mengabaikan perintah atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan adalah kebenaran yang paling penting. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak membeda-bedakan kekacauan. Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di wilayah sudut hitam, orang itu akan menjadi individu yang mulia. Xiao Yan mengeluarkan tangisan lembut dari mulutnya sebelum meraih Ziyan, yang melihat kemana-mana, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata,
kamu sebaiknya patuh setelah memasuki kota. Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika Anda bertindak secara acak seperti yang Anda lakukan di masa lalu, Anda pasti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti? Ziyan hanya bisa dengan sedih mengakui dengan, iya, ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia menarik Ziyan, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Mata ungu keabu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat yang berulang kali melemparkan pandangan mereka. Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di pupilnya, menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini. Semua dari mereka buru-buru menarik mata lancang mereka. Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan itu dengan cepat menarik diri. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan 5 jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kehampaan kehidupan kecuali bagi individu-individu yang kuat. Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh. Setelah mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini, itu hanya dengan prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya. Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan hidup mereka. Tidak apa-apa baginya untuk membawa mereka. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, seseorang secara alami akan merasa mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan telah mencapai angka yang sulit dihitung. Sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan. Rasa dingin di jalan diam-diam menyebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menyeka keringat dingin. Tak disangka wanita ini bukanlah orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal. Jika tidak, rasa dingin melonjak dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat matanya yang tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Kelompok Xiao Yan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiao Yan. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Kebisingan menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang merasakan sedikit sakit. Alis dokter peri kecil menyatu saat dia melihat banyak pria yang berkumpul. Mereka memiliki tubuh bagian atas yang telanjang yang memperlihatkan bekas luka mereka di mana-mana. Karena memiliki sedikit obsesi untuk kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil. Hei! Wanita ini benar-benar berair. Sudah lama sejak saya melihat hal-hal luar biasa seperti itu. Petik 2. Hehe, gadis kecil itu juga tidak buruk. Wajah kecil itu benar-benar menyenangkan. Hai Zi, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil. Wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda. Betapa tidak beruntungnya. Tawa cabul menusuk telinga tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiao Yan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan melirik, hanya untuk melihat 10 pria berwajah kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan Ziyan. Orang-orang yang mengantri di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa penuh makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa mesum dari kelompok ini. Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan mata, kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini. Tangannya yang halus meraih Ziyan, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ayo pergi. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum aneh. Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria berwajah kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebagai gantinya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik Ziyan untuk berjalan ke pintu masuk kota. Bu, tindakan Xiao Yan ini segera membangkitkan beberapa ejekan menghina dari sekitarnya. Wilayah pojok hitam, memandang yang kuat. Seseorang yang bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang orang lain anggap sangat memalukan.
Haha, 10 pria plus besar awalnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Mereka mulai tertawa liar. Namun, tubuh 10 orang plus ini anehnya mengeras saat tawa mereka terdengar. Segera, bang, bang, suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera kebisingan di tempat ini berhenti. Mata semua orang tercengang ketika mereka melihat di mana orang-orang besar itu dulu. Gugusan jelaga hitam muncul tanpa penjelasan. Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Cukup banyak orang pulih segera setelah dan tatapan terkejut mereka menyapu ke arah belakang kelompok Xiao Yan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang rasa dingin naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat adegan aneh dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan terjadi pada tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini. Banyak tatapan keheranan dengan cepat melirik Xiao Yan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk. Ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat tegak di sana. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di sampingnya perlahan-lahan maju. Arah di mana kelompok 3 orang Xiao Yan menuju jelas adalah pintu ungu ini. Melihat tindakannya ini, tatapan di sekitarnya segera mengungkapkan keterkejutan. Pintu besar itu adalah sesuatu yang telah disediakan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Seseorang bisa melupakan masuk dari pintu ini tanpa kekuatan seorang Do Huang. Mungkinkah pemuda yang muncul sekitar 20 tahun yang aneh ini menjadi ahli seperti itu? Kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 plus pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka. Tawa seorang lelaki tua segera ditransmisikan dari belakang. Keke, teman-teman ini, pintu masuk ini diatur khusus untuk masuk ke Do Huang yang ahli. Silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini. Seorang lelaki tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit membebani kelompok 3 pria Xiao Yan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli Do Huang mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai bintang 5 Do Huang? Xiao Yan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Mata lelaki tua berjubah kuning itu sedikit membeku. Seorang utusan buru-buru berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu di telinganya. Setelah mendengar laporan utusan ini, mata mantan menyapu tubuh Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan membubarkan utusan itu. Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, "Tuan ini, bolehkah saya tahu namamu? Faksi mana yang terkait denganmu?" Petik 2. Yan Xiao, orang yang bebas. Xiao Yan menjawab dengan samar. Keke, Tuan Yan Xiao, saya pikir Anda juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan, kan? Mata pria tua berjubah kuning itu sedikit berkedip saat dia tertawa setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan namanya. Iya, Xiao Yan secara acak mengangguk. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah saya masuk? Keke, tentu saja, kamu boleh. Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan pelat pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini sedang mengalami kesulitan karena terlalu penuh. Cukup sulit untuk menemukan tempat tinggal. Namun, Sekte Kaisar Hitam kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari wilayah sudut hitam untuk tinggal. Selama Tuan membawa piring ini ke Paviliun Kaisar Hitam, di pusat kota, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat bagimu untuk beristirahat. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah para ahli dengan reputasi tertentu di wilayah sudut hitam. Mata Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Dia menerima tablet itu secara sepintas sebelum tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah mengucapkan, terima kasih, dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan dengan berjalan lambat melewati pintu ungu. Benar, Tuan Yan Xiao, orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin adalah ampas,
tapi mereka milik Serigala Kui. Gang, Anda harus sedikit berhati-hati. Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara ketika kelompok Xiao Yan hendak memasuki pintu ungu. Terima kasih atas pengingat Anda. Sebuah suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Xiao Yan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota. Pria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat dia mengamati punggung kelompok Xiao Yan yang menghilang. Dia segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada seorang utusan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Pergilah ke sekte dan beritahu Penatua tentang orang-orang ini." Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sama sekali tidak dikenal. Situasi di kota Kaisar Hitam saat ini rumit. Tidak ada yang salah. Ya, Pak, utusan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi. Batang tembakau lelaki tua berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya sambil menyipitkan matanya. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. Yan Xiao, bagian dalam, wilayah sudut hitam, tampaknya tidak memiliki ahli muda bernama Dou Huang dengan nama ini. Hei, orang ini cukup misterius. Aku akan membiarkan geng Serigala Kui menguji air terlebih dahulu. Bab 823, Rumah Seribu Obat. Xiao Yan berjalan keluar dari terowongan yang agak gelap. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit. Suara kebisingan yang ramai adalah nada iblis saat mengalir ke telinganya, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan luas di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ukuran kota Kaisar Hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota Kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Lagi pula, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, "Pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat." Bagian dalam, wilayah sudut hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi terkait dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Hal itu, bahkan aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya. Petik 2. Ya, dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerang saat kita bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangat umum di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Senyum bergerak segera muncul di wajah Little Fairy Doctor. Dia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Ziyan dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati bagian dalam kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota Kaisar Hitam untuk pelelangan skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali ditransmisikan ke telinga mereka dari jalan. Banyak toko besar berdiri tertib di kedua sisi jalan. Tanpa kecuali, toko-toko ini penuh dengan orang-orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa banyak lalu lintas manusia dan keuntungan ke kota Kaisar Hitam. Kelompok 3 orang Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di jalan. Tatapan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan telah memasukinya untuk melihat dan bertanya. Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak menjadi cemas. Bahan obat yang dia butuhkan semuanya adalah barang yang sangat langka. Meskipun, wilayah pojok hitam, ini memiliki koleksi yang kaya, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiao Yan melewati 2 jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat seperti penthouse yang sangat besar. Toko obat itu disebut, ribuan rumah obat. Ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xiao Yan sejak mereka memasuki kota. Selain itu,
Toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang dan pergi dari pintu masuk yang besar itu tampak terhimpit bersama. Kutukan berisik berulang kali ditransmisikan. Xiao Yan berdiri di luar, ribuan rumah obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan untuk masuk ke aliran manusia. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membelah aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke toko 1000 obat ini. Kutukan berisik sangat berkurang setelah mereka memasuki ribuan rumah obat. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin keras. Xiao Yan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran. Dia bisa melihat bahwa aula yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak konter transparan. Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter itu. Selain itu, cukup banyak orang saat ini berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Lagi pula, orang-orang dari wilayah sudut hitam, yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah dari pedang mereka, lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan dengan menelan bahan obat saja. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan menempatkan nilai yang lebih besar pada bahan obat. Lagi pula, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memperbaiki bahan obatnya. Xiao Yan menarik Ziyan saat dia menghirup dalam-dalam melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju konter kristal. Tatapannya segera menyapu itu. Rumput angin hijau. Buah skala angin api. Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di konter dan segera mengidentifikasinya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tetapi jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan. Memang ada alasan mengapa Black Corner Region mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika itu di luar, hanya bahan obat ini saja pasti akan diperlakukan sebagai harta yang luar biasa dari toko. Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama? Dokter peri kecil menghela nafas dengan lembut. Menjadi master racun, dia secara alami cukup akrab dengan bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia akan berbicara ketika tawa ditransmisikan dari sisi lain konter. Para tamu, bolehkah saya tahu bahan obat apa yang Anda butuhkan? Rumah 1000 obat kami adalah toko obat besar yang menempati peringkat teratas dalam wilayah pojok hitam. Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik seorang lelaki tua yang muncul di belakang konter. Dari penampilan pakaian pihak lain, jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih itu dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapunya tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi membebani Xiao Yan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Tuan seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang bahwa seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiao Yan menjawab dengan suara samar. Tuan, tolong jangan tersinggung. Aku yang lama adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja saya merasa akrab dengan cara ramuan obat ini diatur. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Efek obat dan atribut dari bahan obat semuanya berbeda. Orang luar akan kesulitan membedakannya. Namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini, dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti alam kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Tidak disangka-sangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Saya dapat dianggap sebagai, apakah Anda memiliki bahan obat ini? Ada total 8 ramuan obat ini. Ribuan rumah obat, kami memang memiliki 5 yang pertama. Namun, mereka sedikit mahal. Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih, namun, 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual,
rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok, terlalu sulit ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir. Tidak disangka bahkan tempat ini tidak memilikinya. Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama. Saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghitung koin emas yang tersimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya. Setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari pelelangan pil obat yang dipegang, Xiao Get, saat itu, Xiao Yan memiliki sekitar 4 juta koin emas. Saat ini, itu sudah cukup untuk membeli bahan obat. Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan 3 bahan obat ini? Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum ketika dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mendapatkan bahan obat. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan. Kamu punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Suaranya agak terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa ketiga bahan obat ini sangat langka, tetapi saya tidak mengatakan bahwa rumah 1000 obat kami tidak memilikinya. Namun, ramuan obat langka dari tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual, pria tua itu tertawa. Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, bukan? Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Tuan benar-benar orang yang terus terang. Saya akan memberitahu Anda ini secara langsung. Jika Anda ingin mendapatkan ketiga ramuan obat ini, Anda harus pergi ke lantai 2 rumah 1000 obat ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1. Namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambil bahannya. Pria tua itu dengan lembut tertawa, dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Oh, Xiao Yan merasa agak terkejut mendengar aturan aneh seperti itu. Namun, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Ketika nilai item mencapai tingkat tertentu, sulit untuk menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya. Pada saat seperti itu, seseorang harus mengambil sesuatu yang bernilai sama untuk ditukar dengannya. Apa yang kamu katakan? Bolehkah saya tahu jika Tuan tertarik untuk menuju ke cerita kedua untuk melihatnya? Kelangkaan bahan obat di lantai 2 jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan di sini. Saya pikir 3 bahan obat yang Anda butuhkan dapat ditemukan di atas. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 bahan obat terakhir sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukan mereka. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai 2 memiliki lebih banyak barang langka. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana. Kalau begitu, tolong pimpin. Orang tua ini harus mengingatkan Tuan di sini. Mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan, kemungkinan Anda akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarnya. Jika kamu tidak dapat memperbaiki pil obat tingkat ini, maka, senyum di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk setuju. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini. Dia dengan samar berkata, pimpin jalan. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Ekspresi hormat segera muncul di wajahnya sebelum dia memimpin di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati. Ayo pergi. Mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang kamu butuhkan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil dan Ziyan. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti lelaki tua itu. Xiao Yan sebenarnya memiliki banyak rasa ingin tahu terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan orang tua itu. Lagi pula, bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi para alkemis daripada pil obat. Bab 824, Pertemuan Pertukaran. Pil, kisah kedua rumah 1000 obat tidak semewah yang dibayangkan Xiao Yan.
Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dari sini, dapat dilihat bahwa pemilik rumah 1000 obat adalah seseorang yang memiliki selera. Pada saat ini, beberapa penghitung kristal ditempatkan di aula lantai 2. Beberapa kotak giok ditempatkan di konter kristal ini. Cahaya redup bisa terlihat samar-samar dari kotak batu giok. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan hal biasa. Ada cukup banyak sosok manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka, mereka kebanyakan adalah alkemis. Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini. Kelompok 3 pria Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan ketika mereka muncul. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya, alkemis lain akan kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu. Oleh karena itu, seseorang seperti Xiaoyan, yang tidak mengenakan jubah alkemis, akan kesulitan menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, lebih banyak tatapan itu berhenti pada dokter peri kecil yang berada di belakang Xiaoyan. Tuan, jangan ragu untuk melihat-lihat. Aku akan pergi dan mencari penanggung jawab, pria tua itu, yang mengikuti mereka, dengan hormat berbicara kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan pergi. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia memimpin dokter peri kecil dan Zi Yan menyusuri aula besar. Setelah itu, mereka tiba di konter kristal itu. Tatapan mereka menyapu mereka dan beberapa kejutan muncul di mata mereka. Kayu batu hijau, ganoderma darah, akar sumsum berbudaya. Melihat bahan obat langka ini, yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar, ditampilkan bersama di tempat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, meskipun pengalamannya. Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini untuk apa-apa. Wilayah sudut hitam ini, sungguh luar biasa, keheranan juga muncul di wajah dokter peri kecil di sampingnya saat dia berbicara dengan lembut. Wajah kecil Ziyan sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Penampilannya yang mendambakan tampak seolah-olah rahangnya akan jatuh. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia melihat sikapnya yang seperti ini. Dia buru-buru menarik Ziyan yang tidak mau. Jarinya dengan keras mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata, "Nenek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Karena itu, jangan mempermalukan saya." Petik 2. Sebagian besar bahan obat yang kami temukan telah dijarah secara paksa olehmu. Sejak kapan aku memakannya? Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tatapan yang dia gunakan untuk memelototi Xiao Yan sangat kesal. Xiao Yan dengan lembut terbatuk. Dia menelan dan menjawab, bahan obat itu secara alami paling aman bersamaku. Caramu memakannya benar-benar menyia-nyiakan hal-hal ini. Ziyan secara alami mengabaikan penjelasan yang telah diberikan Xiao Yan berkali-kali sebelumnya. Tatapan di mata besar itu menjadi lebih kesal. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini. Mereka berkelahi karena bahan obat. Senyum hangatnya yang bergerak menarik cukup banyak tatapan di dalam aula besar. Cara berpakaian dokter peri kecil saat ini mirip dengan dia di kota Qingshan saat itu. Pakaian putihnya menyebabkan perasaan halus ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa. Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini, yang tampak hangat dan bergerak, akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah. Tuan, apakah Anda berencana untuk menukar bahan obat? Suara seorang wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiao Yan saat dia dan Zi Yan berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Xiao Yan menoleh ketika dia mendengar suaranya hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menawan di balik balutan gaun istana. Itu memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa secara khusus. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini. Ada seutas olok-olok yang selamanya tersembunyi di dalamnya. Alisnya yang seperti gambar seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona. Tatapan Xiao Yan melayang ke bagian belakang wanita dalam gaun itu. Selain lelaki tua yang telah menyampaikan pesan sebelumnya, ada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno.
Pada saat ini, lelaki tua itu memejamkan matanya sedikit, tampak seolah-olah dia sedang tidur palsu. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang bahkan lebih luar biasa daripada seorang alkemis tingkat 6, dia dapat mengatakan bahwa orang tua ini juga seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkat fama. Sepertinya, wilayah pojok hitam, ini benar-benar tempat persembunyian naga dan harimau. Rumah obat sebenarnya memiliki alkemis tingkat tinggi, kekaguman melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan rumah 1000 obat ini. Mampu merekrut seorang alkemis tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan harga biasa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata dia dan Xiao Yan bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria tua berambut putih itu samar-samar merasakan aura panas yang luar biasa dari mata hitam gelap yang tampaknya tak berdasar itu. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengeluarkan, "Ya," yang terkejut. "Apa itu?" Yan tua, wanita bergaun istana itu terkejut ketika mendengar, "Ya," dari pria tua berambut putih itu. Dia tidak yakin bertanya, "Tidak ada." Mata pria tua berambut putih, yang dipanggil Old Yan berkedip, sebelum dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Yan tua tidak mengatakan apa-apa, wanita berjubah istana itu sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang cantik meluncur ke Xiao Yan sambil berpikir mendalam. Senyum di wajahnya menjadi lebih mengharukan. Wanita berjubah istana yang mempesona ini tampaknya memiliki reputasi dan popularitas yang cukup tinggi di tempat ini. Oleh karena itu, banyak tatapan terlempar dari aula saat dia muncul. Dia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu persatu. Etiketnya adalah salah satu yang tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Kiesen adalah pemilik rumah 1000 obat ini. Tuan bisa memanggil saya pemilik Yao. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. Suaranya yang penuh menyebabkan jantung seseorang tiba-tiba berdebar karena suatu alasan. SL, Kiesen, cara sederhana di mana seorang wanita menyebut dirinya sendiri. Rupanya, itu bisa menarik bagi sebagian pria. Untuk penyederhanaan, dapat diambil sebagai kata saya. Pemilik Yao dapat memanggil saya Yan Xiao. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kehati-hatian muncul di hatinya. Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara. Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar, kemungkinan hati seseorang tanpa sadar akan terpengaruh olehnya. Jika ini terjadi ketika seseorang sedang mendiskusikan harga atau kondisi, kemungkinan dia akan dimakan oleh pihak lain sampai tulangnya hilang. Tampaknya wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi pemilik rumah 1000 obat yang begitu besar sebagai seorang wanita. Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata wanita yang mengenakan gaun istana ini saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Tidak disangka meskipun masih muda, pihak lain sebenarnya bisa mengabaikan keterampilan pesonanya yang berasal dari metode Qi khusus yang dia latih. Tampaknya orang ini memang tidak sederhana. Pemilik Yao, saya pikir Anda juga harus menyadari mengapa saya datang ke lantai kedua toko ini. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki 3 bahan obat yang saya butuhkan? Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata sopan lagi saat dia memulai topik utama. 3 bahan obat yang dibutuhkan Tuan dapat dianggap sebagai item teratas bahkan di lantai kedua rumah 1000 obatku. Tuan mengetahui aturan 1000 rumah obat kami, bukan? Pemilik Yao tersenyum dengan cara yang menyihir. Ya, bolehkah saya tahu pil obat apa yang saya butuhkan untuk menukarnya? Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya setelah berpikir panjang. Tidak perlu terburu-buru. Semua alkemis di aula telah datang ke rumah 1000 obat saya karena bahan obat langka ini. Bahan obat yang berharga ini tidak umum ditemukan. My Tousan Medicinal House dengan susah payah mencari mereka untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan. Pemilik Yao tersenyum ketika dia berkata, setiap kali kami menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis yang akan datang dan menukarnya dengan obat mereka. Hari ini secara kebetulan adalah hari di rumah 1000 obat saya bertukar dengan pil obat. Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk bahan obat? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya setelah mendengar ini. Ini juga semacam lelang.
Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang diinginkannya. Namun, tempat kami ini tidak menginginkan koin emas. Sebagai gantinya, kita akan melihat apakah orang-orang yang menawar dapat memperbaiki pil obat yang memuaskan kita. Tentu saja, berbicara secara normal, kecuali kedua belah pihak sangat membutuhkan bahan obat seperti itu, masih akan ada orang yang mundur dari yang besar. Pemilik Yao tersenyum. Dia segera menoleh ke pria tua berambut putih di sampingnya dan berkata, "Yan tua, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pertemuan pertukaran pil." Petik 2. Ya, pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Dia segera berjalan menuju panggung tinggi di aula. Dia mengangkat tangannya sekali di sana dan mengetuknya ke bel perunggu di sampingnya. Sebuah dering yang jelas bergema di seluruh aula. "Bawa obatnya," pria tua berambut putih itu memerintahkan. Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera membawa piring perak dengan hormat. Kotak batu giok yang tertutup rapat tersusun rapi di atas piring perak. Ketika angka-angka ini lewat, kotak batu giok ditempatkan dengan rapi di atas platform batu satu demi satu. Semua kotak giok dibuka dan aroma obat yang kaya langsung keluar. Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menghirup dengan lembut. Kegembiraan terpancar di wajah mereka. Jelas, kumpulan bahan obat langka dari rumah 1000 obat ini membuat mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Semuanya, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang rumah 1000 obatku telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Kualitas bahan obatnya cukup bagus. Oleh karena itu, semua orang harus mempersiapkan diri. Pemilik Yao perlahan berjalan ke atas panggung dan berbicara sambil tersenyum kepada semua orang di bawah. Cukup banyak alkemis di bawah ini mengangguk tak berdaya saat kata-katanya terdengar. Meskipun rumah 1000 obat ini memiliki banyak bahan obat langka, harganya cukup mahal. Jika seseorang tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, lebih baik tidak datang ke lantai 2 untuk kehilangan muka. Kalau begitu, biarkan pertemuan pertukaran pil kita dimulai. Aturan lama berlaku. Yang pertama adalah mereka yang memiliki kualitas terendah sedangkan yang berkualitas tinggi akan ditinggalkan untuk yang terakhir. Pemilik Yao tertawa dan melambaikan tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke bahan obat di platform batu. "Haha, pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya." Tawa seperti guntur tiba-tiba ditransmisikan dari tangga sementara semua orang melihat-lihat bahan obat. Kedatangan tawa yang tiba-tiba menyebabkan keganasan di aula menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan terkejut menyelinap ke arah tangga. Langkah kaki yang berat perlahan mendekat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berwajah merah mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah ini. Kejutan melintas di wajahnya. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Terlebih lagi, sepertinya kemampuannya sedikit lebih kuat dari pria tua berambut putih dari sebelumnya. Bab 825, Penatua berwajah merah. Memang layak menjadi wilayah sudut hitam. Dalam sehari, 2 alkemis tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya saya benar-benar tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini. Munculnya sesepuh berwajah merah ini menyebabkan suara banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menunjukkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut. Senyum hangat segera muncul di wajahnya saat dia buru-buru turun dari panggung dan menuju ke sesepuh berwajah merah. Mulutnya tertawa penuh kasih, "Ki Tua menghormati kita dengan kehadirannya. Kali ini, kota Kaisar Hitam mengadakan pelelangan skala besar dan saya pikir Ki Tua tidak akan memiliki waktu luang untuk datang." Petik 2. Hihi, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan obat di rumah 1000 obat luar biasa. Bahkan saya yang lama tidak merasa tertarik. Apalagi pil exchange gathering ini tidak sering diadakan. Oleh karena itu, saya yang lama pasti akan datang dan melihat-lihat terlepas dari seberapa sibuknya saya. Orang tua yang dipanggil sebagai Ki Tua tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di dalam aula merajut alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakang mantan di dalam kota Kaisar Hitam, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kiesen sangat senang karena Ki Tua bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pertemuan pertukaran pil ini belum dimulai secara resmi. "Ki Tua, silakan duduk." Pemilik Yao tersenyum saat dia berbicara.
Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap mengundang dengan hormat. SL, Kiesen, cara sederhana di mana seorang wanita menyebut dirinya sendiri. Untuk sederhananya, dapat diambil sebagai kata mi. Melihat ini, sesepuh berwajah merah terus terang tertawa terbahak-bahak dan tanpa basa-basi menuju ke barisan di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapan samarnya melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Setelah itu, dia segera menarik pandangannya. Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa sesepuh berwajah merah telah duduk. Hatinya diam-diam mengutuk, setiap kali orang tua ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam kota Kaisar Hitam yang menyebabkan pesaing lain takut menawarinya. Penatua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis top dalam sekte Kaisar Hitam. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai tingkat ke-6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan pemurnian obat terbesar di dalam kota Kaisar Hitam. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan sekte Kaisar Hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota Kaisar Hitam. Orang biasa secara alami tidak berani menawar melawannya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah obat 1000. Lagi pula, mereka mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menawar untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan mantan tidak diragukan lagi melanggar aturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak karena pengaruh dari sesepuh berwajah merah di dalam kota Kaisar Hitam. Karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan untuk orang besar yang datang tanpa diundang ini. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu ramuan obat apa yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencang di bawah lengan bajunya. Bahan-bahan obat ini diperoleh setelah rumah 1000 obat mereka mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harga itu cukup besar. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menekan emosi di hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung yang tinggi. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah Pil Exchange Gathering ini. Kelompok Xiao Yan duduk di suatu tempat di belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan tatapannya berhenti pada sesepuh berwajah merah hampir sepanjang waktu. Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul lebih awal, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam kota Kaisar Hitam. Hal lain adalah bahwa orang ini tampaknya tidak menyenangkan. Namun, banyak orang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena suatu alasan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tingkat alkemis sesepuh berwajah merah ini mungkin sedikit lebih tinggi daripada fama dari aliansi Yan. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He, dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing dalam wilayah pojok hitam. Apa yang disebut Pil Exchange Gathering telah secara resmi dimulai sementara pikiran-pikiran ini melekat di hati Xiao Yan. Beberapa tatapan para alkemis menyapu bahan obat yang dipajang. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju. Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang nilainya sama dengan bahan obatnya. Xiao Yan samar-samar memahami sesuatu saat dia mengamati pertemuan pertukaran pil ini. Dia menemukan bahwa nilai bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pil obat yang dapat disuling. Misalnya, jika itu adalah bahan obat yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4, seseorang akan membutuhkan pil obat tingkat 3 agar berhasil menukarnya. Namun, pil obat tingkat 3 seperti apa yang diputuskan oleh rumah 1000 obat? Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu bisa saja menukar bahan obatnya. Jika tidak, ada kuali obat dengan kualitas yang cukup tinggi yang disiapkan untuk mereka di atas platform batu di sampingnya. Jelas, itu bagi orang. Untuk memperbaiki pil di tempat. Batch pertama bahan obat tidak masuk ke mata tajam Xiao Yan. Namun, masih ada cukup banyak alkemis tingkat 3 dan tingkat 4 yang tertarik pada mereka. Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai aturan. Jika orang-orang ini tidak memiliki pil obat yang sudah jadi, beberapa alkemis akan memurnikannya di tempat. Dalam sekejap, suhu aula naik.
Beberapa orang yang tidak tertarik dengan ramuan obat pertama hanya mengalihkan pandangan mereka ke nyala api yang naik di kuali obat. Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan. Kelompok Xiaoyan secara acak menyaksikan alkemis lain memurnikan pil di tempat dalam kebosanan mereka. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian para alkemis di tingkat ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya. Tidak ada sedikit pun baginya untuk belajar dari mereka. Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dibilang menengah ke atas di tempat ini. Oleh karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Batch pertama dari bahan obat berkualitas rendah ini jelas tidak dapat menarik mereka. Orang-orang yang merasakan waktu luang terbesar di antara mereka secara alami adalah sesepuh berwajah merah itu. Wajahnya hampir dipenuhi dengan ketidaksabaran saat melihat ramuan obat ini yang sama sekali tidak dia minati. Dari penampilannya, seolah-olah dia tidak sabar menunggu rumah 1000 obat untuk segera mengeluarkan bahan obat dengan kualitas terbaik. Mengikuti aliran waktu yang lambat, bahan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan diambil. Setelah itu, lebih banyak bahan obat terus muncul. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Para alkemis yang agak kuat yang awalnya duduk di kursi mereka tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang. Bahan obat di platform batu berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, dari wewangian obat padat yang merembes dari kotak giok ini, orang dapat mengatakan bahwa bahan obatnya berkualitas tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan sesepuh berwajah merah tergerak. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini. Ketika bahan obat di platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak, hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi mereka tanpa bergerak. Ini termasuk Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah itu. Penatua berwajah merah terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan tidak bergerak. Dia segera mengerutkan kening dan melirik Xiaoyan. Xiaoyan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu ditembakkan. Mata mereka melakukan kontak. Sesaat kemudian, Xiaoyan berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun yang ditampilkan oleh alkemis lain ketika mereka melihat sesepuh berwajah merah. Sikap tenang Xiaoyan ini menyebabkan pria tua berwajah merah itu terkejut. Hatinya mendapatkan beberapa kemarahan. Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini, sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain. Para alkemis yang telah memperoleh bahan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan aula. Sebaliknya, mereka melirik Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik. Biasanya, bagian terakhir dari pertemuan pertukaran pil semacam ini adalah titik tertinggi yang sebenarnya. Hehe. Selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dengan kualitas terbaik di dalam rumah 1000 obatku. Rumah 1000 obat kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan obat ini, pemilik Yao tersenyum ketika dia melihat beberapa kotak batu giok yang tersisa di platform batu. Dia dengan lembut bertepuk tangan, dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa 5 kotak giok zamrud. Aroma obat yang pekat tiba-tiba melayang di atas aula besar ketika 5 kotak batu giok ini muncul. Cukup banyak alkemis yang dengan lembut menghirup saat kejutan muncul di wajah mereka. Penatua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri pada saat ini. Matanya agak berapi-api saat dia melihat kotak giok. Mata pemilik Yao menyapu aula dan segera berhenti pada Xiaoyan. Dia tertawa, jika beberapa dari Anda tertarik dengan 5 bahan obat ini, silakan menawarnya. Tatapan Xiaoyan saat ini menatap tajam ketiga kotak giok di atas panggung. Dalam penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa bagian dalam dari ketiga kotak giok ini adalah target dari perjalanannya. Mereka adalah 3 bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya, dia melangkah ke platform batu. Tatapan di aula segera berkumpul pada Xiaoyan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukarnya, kemungkinan dia harus mengeluarkan pil obat tingkat 4 atau tingkat 5. Bisakah orang yang tampak sangat muda ini mengeluarkan pil obat tingkat seperti itu?
Xiao Yan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik 3 kotak batu giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk menukar ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiao Yan sementara wajahnya berubah. Itu dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak batu giok. Suaranya yang keras bergema di aula. "Buah tulang giok ini, aku menginginkannya."